Saudara-saudara, hari ini saya mau bicara tentang apakah keunikan Yesus Kristus dibanding dengan semua orang penting di dalam sejarah. Setiap hari ada jutaan manusia dilahirkan ke dalam dunia. Setiap hari juga ada jutaan orang yang masuk ke dalam kuburan. Manusia kontingen, manusia datang, manusia pergi, manusia dilahirkan, manusia mati, setiap hari terjadi. Tidak ada satu orang mengetahui seluruh umat manusia dari Adam dicipta sampai hari kiamat berapa banyak orangnya. Hanya Tuhan yang mengetahui. Di antara ratusan, ribuan juta, miliar manusia yang pernah hidup di dunia, ada satu orang yang pernah dilahirkan 2000 tahun yang lalu, namanya Yesus Kristus. Apakah keunikan Yesus Kristus? Apakah dia seorang filosof? Dia lebih daripada semua filosof. Apakah Yesus seorang politikus? Dia lebih dari semua politikus. Bahkan dia berkata di hadap seorang politikus, yaitu namanya Pilatus, "Aku adalah raja, dan aku dilahirkan untuk memberi kesaksian bagi kebenaran." Ini satu istilah, satu kalimat yang tidak pernah muncul daripada orang-orang lain yang pernah hidup di dalam dunia. I was born to be king, and I come to this world in order to bear witness for the truth. Aku datang untuk bersaksi bagi kebenaran. Pilatus kaget
Pilatus tidak mengerti mengapa Yesus mengatakan kalimat ini. Aku dilahirkan sebagai raja, dan aku datang khusus bersaksi bagi kebenaran. Engkau mempunyai kerajaan, engkau raja, engkau memberikan saksi bagi kebenaran di dalam kerajaanmu. Yesus mengatakan, kerajaanku bukan milik dunia ini. Saudara-saudara, dunia ini banyak raja, banyak kerajaan, banyak orang yang ingin menjadi presiden, banyak orang ingin menjadi raja. Dan Yesuslah raja satu-satunya di atas segala raja. Dia berkata, aku dilahirkan sebagai raja, dan aku dilahirkan untuk bersaksi bagi kebenaran. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia, orang bawaan saya akan perang sehingga saya tidak diserahkan kepada musuh. Justru Yesus Kristus diserahkan kepada Pilatus, diserahkan kepada Herodes, diserahkan kepada kerajaan Romawi. Akhirnya dicambuk dan diadili, divonis kematian, dipaku di atas kayu salib. Yesus Kristus mempunyai kerajaan lebih tinggi dari kerajaan dunia. Dia adalah politikus, lebih tinggi dari semua politikus. Yesus Kristus, apakah dia seorang pendidik? Dia bukan seorang pendidik. Dia mendidik orang-orang paling hebat di dalam dunia ini. Banyak orang mengaku sendiri sebagai murid Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak menerima satu uang, satu rupiah pun dia mengajar dunia ini. Dan dia telah menjadi orang yang tersohor di dunia pendidikan. Saudara-saudara, kita melihat seluruh dunia yang mengaku murid Yesus Kristus lebih banyak dari mereka yang mengaku murid agama-agama yang lain. Yesus Kristus adalah orang yang melampaui semua orang paling penting di dalam sejarah ini. Tapi kita ini hari melihat keunikan dia di mana. Dia adalah seorang agamawan. Boleh dikatakan Yesus agamawan, karena banyak orang mempunyai agama lain, tetapi yang paling banyak menjadi anggota satu agama adalah agama Kristen. Di dalam dunia ini kira-kira sepertiga atau lebih daripada 20 sampai 30 miliar manusia yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Yesus lebih daripada semua itu. Lalu kita membandingkan, Yesus Kristus hanya hidup 33 tahun setengah. Tidak ada pendiri agama yang lebih muda dari Yesus waktu dia mati. Yesus Kristus hidup 33 tahun setengah, lalu diadili, lalu dipaku di atas kayu salib. Dialah yang umurnya paling pendek. Saudara-saudara, Abraham umur 175, Musa umur 120, dan orang-orang pendiri agama lain semua berpuluh-puluh tahun umurnya panjang. Hanya Yesus umur 33 tahun setengah dipaku di atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara, pendiri-pendiri agama yang lain mempunyai umur yang panjang, mempunyai hari yang banyak untuk memberitakan ajaran-ajaran mereka. Yesus Kristus hanya mempunyai 3 tahun setengah mengabarkan tentang kerajaan Allah. Akhirnya dia dipaku di atas kayu salib. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia belum membangun sebuah gedung gereja, belum pernah membangun sebuah gedung sekolah. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, belum pernah menulis satu buku Kristen. Waktu Yesus dibunuh di atas kayu salib, dia belum mendirikan satu partai politik. Yesus belum pernah melukiskan satu lukisan atau satu barang seni dari kekristenan. Yesus Kristus tidak pernah menciptakan satu lagu kekristenan waktu dia mati. Orang yang matinya begitu muda, tidak mendirikan sekolah, tidak membangun gedung,
tidak pernah menulis buku, tidak pernah mengarang lagu, tidak pernah membentuk militer, tidak pernah membuat organisasi, tidak pernah mengangkat majelis gereja. Waktu Yesus mati, dia mati seorang diri di atas kayu salib. Dia mati umur begitu pendek dan dia diperlakukan dengan tidak adil. Saudara-saudara, waktu Pilatus mengadili Yesus Kristus, Pilatus mewakili kerajaan dunia yang paling besar, kerajaan Romawi. Yesus Kristus mewakili Tuhan datang ke dunia dengan status yang rendah sekali. Pilatus menghakimi Yesus. Yesus seperti seorang pidana. Yesus dianiaya, Yesus dicambuk, Yesus dikenakan mahkota duri, dan Yesus dipukul, diikat, dan akhirnya dibunuh di atas kayu salib. Saudara-saudara, tidak ada orang umurnya lebih pendek pada waktu dia mendirikan sesuatu bagian agama di dunia ini dibanding dengan Yesus Kristus. Tidak ada orang mati lebih tersiksa dibanding kematian Yesus Kristus. Semua pendiri agama matinya umur tua, matinya baik-baik, matinya bukan disiksa seperti Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia yang tidak pernah mendirikan sekolah, tidak pernah mendirikan tentara, tidak pernah mendirikan partai politik, semestinya dia anggap gagal total. Yesus dipaku di atas kayu salib, murid-muridnya semua meninggalkan dia. Satu orang pun tidak kembali kecuali Yohanes yang paling muda. Akhirnya jalan kaki naik ke Golgota melihat Yesus dipaku di atas kayu salib. Dan pada saat itu dia berlinang-linang air mata. Hatinya baru mengetahui inilah cinta kasih Allah. Dia waktu tua menulis satu kalimat, karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan apa? Jangan binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Di sini Yohanes pada waktu dia berada di bawah kaki salib Yesus Kristus, dia mulai sadar Kristuslah pernyataan cinta kasih Allah. Karena Allah begitu besar mencintai dunia ini sehingga mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia untuk disiksa, untuk dibunuh, untuk dipaku di atas kayu salib. Dan Yesus Kristus pada waktu mati umur 33, waktu dia mati di dunia ini, dia adalah seorang pemuda umur 30 lebih. Tetapi sebelum dia menghembuskan napasnya terakhir, dia mengatakan 7 kalimat di atas Golgota. Saudara-saudara, kalimat pertama yang dikatakan Yesus Kristus adalah berdoa menjadi pengantara di tengah-tengah Allah yang esa dan manusia yang berdosa. Saudara masih ingat apakah kalimat pertama yang dikatakan Yesus Kristus? Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Inilah kalimat pertama seorang yang dicambuk, yang dipaku, yang dikenakan mahkota duri, yang dibunuh di atas kayu salib. Dia bukan dendam, bukan marah, bukan doa minta kutukan dari Tuhan. Dia minta Tuhan ampunilah orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, tidak ada cinta lebih besar dari cinta kasih. Tidak ada kesabaran yang lebih panjang daripada Yesus Kristus. Tidak ada orang mempunyai jiwa begitu agung, waktu dibunuh tetap mendoakan syafaat, minta Allah mengampuni musuh-musuhnya. Inilah kekristenan. Jikalau hari ini kita mau merenungkan semua kelebihan dari Yesus Kristus, sampai mati pun kita tidak bisa mengerti secara tuntas, tapi kita bisa mengetahui secara dasar bedanya Kristus. Yesus tidak membawa kebencian ke dalam dunia. Amin.
Yesus membawa cinta ke dalam dunia. Amin. Saudara-saudara, Yesus tidak mendorong dendam. Yesus tidak membenci manusia. Yesus datang ke dunia membawa cinta kasih surgawi ke dalam dunia. Bapa, ampunilah orang berdosa. Siapakah yang pernah berdoa bagi umat manusia seperti ini? Tidak pernah ada satu orang. Tidak pernah ada nabi yang minta Tuhan ampuni umat manusia. Tidak ada rasul yang pernah berdoa minta Tuhan mengampuni dosa manusia. Tapi hanya Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus berjalan menuju kepada dia memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di situ. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa umat manusia. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Dunia ini penuh dengan dosa. Semua orang-orang berdosa. Setiap manusia berdosa. Dari lahir sampai mati, kita saban hari berdosa. Dan Yesus Kristus datang ke dunia menyelesaikan soal dosa. Yesus datang ke dunia membereskan keadaan kita yang berdosa. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Kalimat ini keluar dari Tuhan melalui Roh Kudus menggerakkan Yohanes Pembaptis, dan dia menunjukkan kepada Yesus Kristus, inilah anak domba Allah. Apakah artinya anak domba Allah? Yaitu anak Allah yang dikirim dari surga ke dunia untuk menjadi korban yang menebus dosa. Di dalam perjanjian lama, di dalam buku Musa, jikalau orang berdosa, dia harus mengaku dosa sendiri. Lalu dia harus memberikan korban kepada Tuhan, ditumpang tangan, lalu disembelih di atas satu mezbar. Di atas mezbar itu domba disembelih, darahnya dicurahkan, nyawanya diserahkan, dan dia dipotong menjadi binatang yang mati, korban untuk mengganti orang yang berdosa. Pada waktu Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Ini berarti Tuhan Allah telah sediakan satu korban untuk mengganti engkau dan saya. Jikalau Adam yang mati karena dia berdosa, maka Alkitab mengatakan sebelum Adam meninggalkan dunia, dia dipanggil oleh Allah dan disalutkan dengan satu pakaian dari kulit domba. Berarti Adam sebelum dia meninggal dunia, Tuhan mau dia selesaikan dosanya. Maka yang pertama berdosa Adam, tapi yang pertama mati bukan Adam. Adam sudah berdosa, Hawa sudah berdosa, manusia sudah mengingkari janji dengan Tuhan. Manusia sudah berdosa melawan Tuhan, tetapi diberikan pakaian daripada binatang. Ini berarti ada binatang yang mati dikuliti, sehingga kulit itu menutup daripada dosa Adam. Saudara-saudara, siapakah artinya binatang yang dimati sehingga dikuliti itu? Ini berarti ada sesuatu pengganti untuk membereskan dosa Adam. Jikalau Adam tidak memakai kulit itu, dia adalah seorang menyatakan diri sebagai orang berdosa yang malu. Maka Tuhan menutup dia dengan kulit binatang. Kulit binatang mewakili ada yang mati mengganti dia. Pada waktu Adam melihat kulit itu dikenakan kepada tubuhnya, dia mengetahui ada binatang yang mati. Binatang yang mati itu melambangkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Jikalau tidak ada binatang yang mati, tidak ada kulit yang ditutup untuk Adam untuk membereskan dosanya. Demikian Alkitab mengatakan waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mesti potong domba, lalu baru mereka bisa dibebaskan. Domba yang disembelih harus mencurahkan darahnya,
dan darahnya dicoret-coret di atap ambang pintu dari semua rumah, sehingga malaikat tidak membawa kematian ke dalam rumah itu. Ini semua adalah lambang tentang domba yang mati mengganti manusia. Saudara-saudara, orang Israel keluar dari Mesir karena harus mengkorbankan domba. Orang Kristen, kita keluar dari dosa karena ada anak domba Allah yang mati mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, mengganti dosa engkau dan dosa saya. Itu sebab Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah ini yang mengangkut dosa seluruh dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa Yesus Kristus? Yesus adalah ditentukan Allah untuk menjadi korban perdamaian, untuk menghapus dosa kita dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menjadi korban untuk dibunuh mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, boleh dikatakan dia seorang pemuda yang gagal total. Karena dia mati begitu muda, belum pernah kerjakan apa-apa, tidak bangun gedung, tidak dirikan partai, tidak memanggil orang menjadi serdadu untuk membela dia. Yesus mati, murid-muridnya semua lari meninggalkan dia, kecuali Yohanes yang paling muda kembali melihat dia. Saudara-saudara, waktu Yesus di dalam dunia, dia tidak pernah kerja seperti apa yang dikerjakan oleh pendiri agama yang lain. Waktu Yesus mati, dia mati seperti gagal, tidak membela diri, tidak mengeluarkan satu kalimat mengkutuk orang lain. Tapi di atas kayu salib, dia malah memberikan berkat kepada orang lain, sendiri dibunuh, minta pengampunan kepada Tuhan. Oh Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Saudara-saudara, kalau kita melihat Musa hidup 120 tahun, Abraham mati 175 tahun. Orang-orang ini semua mempunyai umur yang panjang untuk mengabarkan kebenaran yang mereka ajarkan kepada manusia. Yesus hidupnya paling pendek, tapi pada waktu dia mati, dia tidak mengatakan saya habislah, saya gagallah, tapi Yesus mengatakan tetelestai. Apa artinya tetelestai? Dia bahasa aslinya genaplah, sudah sempurnalah, sudah selesailah tugas saya. Yesus tidak mengatakan cilakalah, matilah, saya sudah gagal, tapi dia mengatakan saya sudah sukses. Saudara-saudara, kalau kita mengerti perbedaan antara Kristus dengan semua pendiri-pendiri yang agama yang lain, kita mulai memikirkan apakah yang dikatakan kesuksesan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengatakan selesailah ya Allah Bapa, paling sedikit mengandung 5 arti. Arti pertama, Yesus berkata kepada Allah Bapa, tugas yang kau berikan kepada aku datang ke dunia, aku sudah menjalankan. Waktu Yesus masih umur 12, dia pernah mengatakan, aku datang untuk menyelesaikan tugas dari Allah. Aku harus sering di dalam rumah Bapakku. Hatiku penuh dengan sesuatu yang diberikan Bapa kepadaku. Umur 12 di dalam bait Allah, Yesus menjawab semua ahli Taurat dengan kalimat seperti ini. Tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu diam di rumah Bapakku? Aku harus melunaskan pekerjaan yang ditugaskan kepadaku. Inilah pada waktu Yesus di dalam dunia. Dan anak umur 12 sepanjang sejarah tak pernah ada satu orang keluarkan kalimat lebih agung daripada kalimat Yesus umur 12. Itu sebab sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia berkata, ya Bapa, lihatlah anakmu, aku datang menggenapi rencanamu.
di dalam Mazmur 40 dan di dalam Ibrani pasal 10 dua kali dikatakan waktu Kristus datang ke dunia, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku datang ke dunia untuk menggenapi rencanamu, datang untuk menjalankan kehendak-Mu." Yesus datang ke dunia menggenapi rencana Allah. Itu sebab pada waktu dia mati di atas salib, dia mengatakan genaplah, karena dia menggenapi rencana Allah Bapa mengutus dia ke dalam dunia. Kedua, pada waktu Yesus Kristus berkata genaplah, arti kedua yaitu jalan menuju surga sudah dibuka oleh dia. Saudara-saudara, setelah manusia berdosa, tidak ada manusia yang bisa kembali kepada Tuhan, karena jalan kembali kepada Tuhan sudah putus. Dan Alkitab mengatakan malaikat yang diutus Tuhan menjaga pintu Firdaus sehingga manusia tidak bisa masuk lagi. Di situ ada panah, di situ ada pedang dari api yang terus memutar, dan di situ ada jalan yang sudah ditutup. Manusia tidak bisa kembali kepada Allah lagi. Manusia tidak bisa lagi berdamai dengan Tuhan Allah, karena dosa menghambat kita, dosa merintangi kita, sehingga kita hubungan dengan Tuhan Allah sudah putus. Yesaya pasal 59 ayat kedua dikatakan, bukan Allah kita telinganya terlalu berat sehingga tidak mampu mendengar doa kita, bukan lengan Allah terlalu pendek sehingga tidak bisa menolong kita, tetapi justru dosa kita yang telah memutuskan hubungan antara kita dengan Tuhan Allah. Manusia saben hari berbuat dosa, itulah rintangannya. Dosa menghambat, dosa merintang, dosa menghadang sehingga kita tidak bisa kembali kepada Tuhan Allah. Waktu Yesus mengatakan genaplah, arti kedua dia sudah membuka jalan yang baru sehingga manusia kembali kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam bait Allah ada satu tempat yang disebut sebagai tempat suci. Tempat suci ini dibagi menjadi dua bagian. Yang di luar lebih panjang dua kali dari yang di dalam. Itu namanya tempat suci. Yang di dalam lebih pendek separuh, itu namanya tempat maha suci. Di dalam tempat ini orang biasa tidak boleh masuk. Orang-orang awam tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya imam yang boleh masuk. Tapi imam cuma masuk di dalam bagian yang pertama. Sedangkan dari bagian pertama dan bagian kedua, tengahnya ditutup, dipisah dan tirai yang besar dari atas sampai bawah. Nah, saudara-saudara, tirai itu begitu besar sehingga perlu 300 orang baru bisa dinaikkan ke atas, baru bisa dipasang. Karena bait Allah yang terakhir di Alkitab yang dibangun oleh Raja Herodes begitu besar sehingga tirai itu begitu berat, mungkin ratusan kilo, dan perlu 300 orang baru bisa dipasang di atas itu. Itu tirai memisah, tirai menutup, dan tirai itu membedakan tempat suci dan tempat maha suci. Kalau di serambi luar, awam boleh masuk. Di dalam tempat suci hanya imam boleh masuk. Di dalam tempat maha suci, imam pun tidak boleh masuk. Siapa boleh masuk? Imam besar satu orang. Berapa kali? 1 tahun 1 kali. Masuk ke mana? Masuk ke dalam tempat maha suci, karena di situ ada peti perjanjian yang kudus. Imam-imam pun tidak boleh masuk kecuali imam besar satu orang, 1 kali setiap tahun, hanya 1 hari, yaitu tanggal 10 bulan 7. Imam besar membawa darah domba masuk ke dalam tempat maha suci, dibuka 1 kali
masuk. Itu tempat yang maha suci, itu tempat Tuhan Allah berada. Siapapun tidak boleh masuk. Tapi imam besar diizinkan masuk 1 tahun hanya 1 kali. Kenapa imam besar diizinkan masuk? Karena imam besar mewakili pengantara yang berdiri dengan Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Pengantara itu cuma satu. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat ke-5 dikatakan hanya ada satu Allah. Di antara Allah dan manusia hanya ada satu pengantara, yaitu Dia yang sendiri menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, between God and human being there's only one mediator. Hanya satu pengantara. Dia adalah Allah yang sendiri pernah turun menjadi manusia. Siapakah Dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara. Kenapa? Karena Dia mempunyai sifat ilahi dan Dia jelma menjadi manusia, mempunyai sifat manusia. Yesus adalah Allah yang sejati, turun ke dalam dunia menjadi manusia yang sejati. Yesus bersifat Allah, turun ke dunia menjadi manusia yang bersifat manusia. Dia adalah Allah dan Dia adalah manusia. Maka Dia satu-satunya yang mempunyai 2 sifat menjadi pengantara. Itulah sebabnya tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat maha suci ditutup. Ini melambangkan tidak ada jalan tembus, tidak jalan boleh masuk untuk melihat Tuhan Allah. Tetapi tirai ini pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, waktu Dia berkata genaplah, saat itu juga tirai ini pecah dari atas sampai bawah menjadi 2 bagian. Tirai yang tinggi yang besar ini pecah dari atas sampai bawah menjadi 2 bagian, sehingga tempat yang terpisah itu sekarang tidak terpisah lagi. Ini sesuatu keajaiban yang besar. Karena tirai yang begitu besar, yang perlu 300 orang baru bisa dipasang di atas, sekarang pecah menjadi 2 dari atas sampai bawah. Ini mujizat di antara 7 mujizat di dalam waktu Yesus dipaku di atas salib. Yesus dipaku jam 9 pagi. Yesus menghembuskan napas terakhir jam 3 sore. Selama 6 jam itu terjadi 7 kali mujizat. Dan mujizat yang paling penting adalah terpisahnya tirai dari atas sampai bawah. Waktu tirai itu menjadi terbuka, semua orang boleh melihat apa yang berada di dalam. Tempat himpun orang di luar tidak bisa lihat, tapi orang melayani di dalam semua kaget karena mereka melihat tirai itu sudah pecah. Tirai ini pecah, artinya apa? Artinya ada pengantara yang dibunuh, memecahkan tubuhnya, bahwa kita kembali kepada Allah Bapa. Itu sebab Yesus berkata, makanlah dagingku, minumlah darahku, karena aku memecahkan tubuhku mengganti engkau. Pada waktu Yesus memecahkan tubuhnya mengganti engkau, itulah peristiwa Yesus dipaku di atas kayu salib. Pada waktu Yesus dipaku, tubuhnya pecah. Ini sama seperti tirai itu pecah, sehingga manusia boleh kembali kepada Tuhan. Buku Ibrani pasal 10 ayat 19 dan ayat 20 berkata, Dia telah membuka jalan yang baru, jalan yang hidup untuk kita kembali kepada Allah Bapa. Jikalau Yesus Kristus tidak mati, tidak ada orang bisa diampuni dosanya. Jikalau Yesus tidak dipecahkan tubuhnya, tidak ada pengantara yang menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus mati mengganti engkau dan saya. Yesus dipecahkan tubuhnya di atas kayu salib, sehingga jalan ini sudah tembus. Waktu Yesus berkata genaplah, berarti apa yang dikehendaki Allah, keselamatan sudah sukses. Pada waktu Yesus mengatakan
genaplah. Ini berarti kedua, jalan kembali kepada Allah sudah terbuka. Tidak ada satu orang bisa membawa manusia kembali kepada Allah kecuali Yesus Kristus. Itu sebab Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Seorang pun tidak kembali kepada Allah kecuali dengan aku. Saudara-saudara, kalimat yang tidak pernah dikatakan oleh semua pendiri agama, dikatakan hanya oleh Yesus Kristus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu. Tidak ada seorang kembali kepada Allah kecuali melalui aku. Saudara-saudara, biar orang Kristen jelas, kita mengerti secara tuntas mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya jalan kembali kepada Allah. Dia satu-satunya kebenaran yang Tuhan wahyukan tertinggi kepada manusia. Dia satu-satunya hidup yang mengalahkan kematian. Semua pendiri agama berada di kuburan. Hanya Yesus Kristus sudah bangkit daripada orang mati. Amin. Saudara-saudara, semua pendiri agama mati di dalam kuburan. Jenazah berada di kuburan. Yesus Kristus tidak. Pada waktu 3 perempuan datang mencari Yesus setelah Yesus mati, hari ketiga pagi, 3 perempuan datang mencari. Mereka melihat kuburannya kosong dan melihat 2 orang malaikat yang berjubah putih berada di situ, bercahaya dengan besar. Dan mereka menanya, kepada siapakah engkau cari? Engkau mencari yang hidup di tengah-tengah orang mati kah? Malaikat itu berkata kepada perempuan yang datang kepada Yesus Kristus, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di kuburan. Kuburan Yesus kosong adanya. Karena kuburan Yesus kosong, maka hidup kita tidak kosong. Pendiri-pendiri agama semua kuburannya isi, sehingga mereka mempunyai seorang pendiri agama yang mati. Kita mempunyai Yesus Kristus sudah mati dan bangkit kembali, sudah naik ke surga. Maka hidup kita tidak pernah menjadi kosong. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab Yesus mengatakan genaplah, karena dia sudah mengalahkan kuasa maut, dia sudah mengalahkan kuasa setan, dia sudah mengalahkan kuasa Taurat. Pada waktu Yesus mengatakan genaplah, berarti dia sudah menggenapkan Taurat, mengganti engkau dan saya. Di dalam Matius pasal 5, Yesus Kristus berkata, jangan kira aku datang untuk mentiadakan Taurat. Yesus berkata, aku datang menggenapi Taurat. Engkau yang melawan firman Tuhan, saya yang melanggar Taurat. Kita harus binasa. Kita harus dilempar ke dalam lautan api, di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, saya tidak bisa menggenapi Taurat. Engkau tidak bisa menggenapi Taurat. Tetapi Yesus Kristus menjalankan tuntutan Taurat secara 100%, dan dia menggenapkan Taurat. Maka dia mengatakan genaplah. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengatakan genaplah, masih mempunyai arti dia sudah memberikan jalan untuk kita datang kepada Allah melalui dia sendiri. Dia berkata, jikalau bukan Allah yang menarik, tidak ada satu orang yang datang kepadaku. Lalu dia mengatakan satu kalimat selanjutnya, barang siapa yang datang kepadaku, seorang pun aku tidak tolak. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Jikalau hari ini engkau datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, engkau tidak ditolak oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus tidak menolak siapapun. Entah berapa besar dosamu,
Tuhan sudah bersedia menerima engkau. Entah berapa kejam tuduhan hati nuranimu, Tuhan mau mengampuni engkau. Dia berkata, jikalau bukan Bapa yang menarik, tidak ada satu orang pun yang datang kepadaku. Dan melanjutkan dengan kalimat, barang siapa yang datang kepadaku, seorang pun aku tidak tolak. Amin. Saudara-saudara, bawalah kelesuanmu, keletihanmu, bebanmu, air matamu, dosamu, tuduhan hati nuranimu, bawalah segala kesulitan yang engkau alami di dalam dunia ini, datang kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, seorang pun aku tidak tolak. Karena dia adalah Tuhan yang menyelesaikan semua problem di hidup kita. Karena dia mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Pada waktu Yesus mengatakan, genaplah arti terakhir bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita tempat kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Pada waktu dia mengatakan, ya Allah, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Perampok di sebelah itu terharu hatinya, tergerak di dalam jiwanya, dan dia langsung berdoa, Yesus, ingatlah saya waktu engkau kembali dengan kerajaanmu. When you return with your kingdom at that day, please remember me. Ingatlah akulah Yesus. Hari itu kalau engkau datang kembali ke dunia dengan kerajaanmu yang mulia, jangan lupa aku. Ingatlah aku ya Tuhan, orang yang berdosa besar seperti ini. Yesus menjawab dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau berserta dengan saya di dalam Firdaus. Saudara-saudara, inilah cinta Tuhan yang paling ajaib, yang melampaui cinta siapapun yang belum pernah kita dengar dari pendiri-pendiri agama yang lain. Yesus Kristus menjamin setelah kita mati, kita masuk ke surga dengan dia. Amin. Saudara-saudara, adakah Nabi di dalam perjanjian lama? Adakah Rasul di dalam perjanjian baru? Ada apa yang lain berjamin kita bersama-sama dia di surga? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Dan yang menerima jaminan ini bukan orang baik, bukan alim ulama, bukan pendeta, bukan pastor, tapi perampok. Inilah keajaiban Alkitab. Alkitab berkata kepada kita, Yesus Kristus sanggup merubah hidup orang berdosa, menjamin bahwa kita akan masuk ke surga beserta dengan dia. Orang berdosa yang paling besar bisa diampuni dosanya, maka tidak ada satu orang di dunia yang tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, orang berdosa yang paling besar, yang rampok, yang dihukum mati, Yesus berkata kepada dia, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan saya di dalam Firdaus. Jikalau Yesus berani berjanji kepada orang berdosa seperti perampok ini, maka saya berkata kepada saudara, tidak ada dosamu yang terlalu besar yang Tuhan Yesus tidak sanggup mengampuni. Tidak ada orang berdosa yang terlalu besar Tuhan tidak sanggup menyelamatkan. Jikalau Yesus bisa menyelamatkan perampok itu, Yesus bisa menyelamatkan engkau dan saya. Jika perampok yang besar itu bisa masuk ke dalam surga, engkau dan saya juga bisa. Tapi ini yang belum pernah dijamin oleh Nabi siapa, belum pernah dijamin oleh pendiri agama yang mana, kecuali anak Allah yang tunggal yang mati di atas kayu salib, mengalirkan darahnya, menyerah nyawanya menjadi tebusan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, saya sebelumnya bukan orang Kristen. Saya pada waktu masih muda,
saya menganut ateisme, saya percaya evolusionisme, saya percaya darwinisme, saya menjadi seorang yang melawan gereja, menjadi orang yang melawan pendeta, melawan kitab suci. Sampai satu hari saya dengan air mata berkata, jikalau Tuhan sungguh-sungguh hidup, jika Yesus Kristus sungguh-sungguh juru selamat, tolonglah saya, robahlah saya, buktikan sehingga hati saya boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saudara-saudara, Tuhan dengan cara yang ajaib membuka pikiran saya. Dengan buku-buku yang tebal-tebal, saya baca satu halaman demi satu halaman. Akhirnya saya dipimpin menjadi orang Kristen oleh Roh Kudus. Dan saya cucur air mata banyak sekali, mengaku dosa. Tuhan ampuni dosa saya. Saya mau menjadi orang Kristen. Dan jikalau engkau sungguh-sungguh Allah yang hidup, jawab semua pertanyaan saya. Sesudah menjawab pertanyaan saya akan keliling dunia menjawab pertanyaan semua orang. Saudara-saudara, puji Tuhan, Dia mendengar doa seorang yang begitu berontak kepada Dia, yang begitu tidak beriman kepada Dia. Setelah Tuhan menjawab pertanyaan saya menyerahkan diri, berkata kepada Dia, sekarang pakailah saya mau menjadi hamba-Mu. Lalu saya dibuka jalan oleh Tuhan, pergi ke Singapura, pergi ke Hong Kong, pergi ke Taiwan, pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Manila. Akhirnya saya pergi ke Amerika. Saudara-saudara, saya sudah keliling dunia 134 kali. Dan bulan depan saya akan pergi lagi satu kali, baik ke San Francisco, sampai ke New York, sampai ke Boston. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak cendekiawan, kaum intelektual yang tertinggi di Amerika, supaya mereka percaya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, saya keliling 134 kali. Saya berkhotbah di lebih 600 kota di seluruh dunia. Saya berkhotbah lebih dari 32.000 kali kepada 30 juta manusia. Saudara-saudara, memberitahu kepada mereka Tuhan hidup, dan Tuhan memberikan kebenaran kitab suci, dan akhirnya memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati untuk umat manusia di atas kayu salib. Saudara-saudara, semua pertanyaan-pertanyaan dari pemuda-pemudi yang paling tajam, orang-orang filosof, orang teolog, orang-orang politik, orang apapun yang berusaha melawan Tuhan, saya memberikan jawaban satu persatu kepada mereka. Saudara-saudara, karena Yesus Kristus adalah utusan Allah untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Itu sebab Yesus berkata di atas kayu salib, genaplah, selesailah, komplitlah. Tidak ada orang yang menyelesaikan dosa engkau dan saya. Tidak ada satu orang yang mengalahkan setan mengganti engkau dan saya. Alkitab berkata, karena saudara-saudara mempunyai daging dan darah, maka Ibrani pasal 2 ayat 14, dia juga menjadi daging dan darah, supaya istimewa, khusus mati untuk mengalahkan sang penguasa maut, yaitu iblis. Saudara-saudara, saya hidup di dalam daging dan darah, engkau hidup di dalam daging dan darah. Kita yang berdaging dan darah adalah orang yang terus berdosa di dalam kehidupan daging dan darah. Kita mempunyai nafsu, kita mempunyai kecongkakan, kita mempunyai ketamakan, kita mempunyai penipuan, kita mempunyai kepura-puraan, kita mempunyai munafik, kita mempunyai serakah, kita mempunyai segala macam dosa karena kita di dalam daging dan darah. Yesus Kristus mau menebus dosamu, Dia harus sendiri turun dari surga, Allah menjadi manusia, bersalut dengan tubuh yang berdaging dan darah, sama seperti engkau. Yesus berdaging dan berdarah seperti engkau berdaging dan berdarah. Yesus menjadi manusia seperti engkau adalah manusia. Allah jelma menjadi manusia. Ini satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kesulitan segala hidup manusia. Yesus Kristus
adalah Allah, dia berkuasa terbesar. Tetapi jika Yesus adalah Allah dan tidak menjadi manusia, dia tidak bisa menyelesaikan soal dosa engkau dan saya. Dia sendiri menjadi manusia supaya boleh mati. Karena Allah tidak bisa mati, Allah harus turun menjadi manusia supaya bersatu dengan daging dan darah, supaya dia menjadi manusia. Yesus menjadi manusia untuk apa? Untuk khusus boleh mati. Yesus mempunyai sifat ilahi, tapi sifat ilahi tidak bisa mati. Yesus mau mati, harus dia menjadi manusia. Bersifat ilahi tidak cukup, dia harus mempunyai sifat manusia supaya dia boleh mati. Yesus kalau Allah tapi bukan manusia, tidak ada pengantara. Yesus kalau adalah manusia, bukan Allah, juga tidak ada pengantara. Jikalau di hadapan Allah dan manusia, di tengah-tengahnya perlu pengantara, maka pengantara ini harus mempunyai dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Ini yang sulit diterima oleh manusia. Manusia tidak bisa mengerti apa artinya inkarnasi. Allah menjadi manusia. Mana mungkin Allah itu Allah, Allah itu bukan manusia. Justru yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Allah. Karena Allah tidak hal yang tidak mungkin. Dan ajaib yang terbesar, mujizat yang paling agung, ialah Allah Tritunggal. Keduanya, yaitu Allah Anak sendiri menjadi manusia, hidup di dalam dunia, menyatakan siapakah Allah dan bagaimana hidupnya manusia. Yesus di dunia menjadi representatif Allah. Dia berkata, engkau lihat saya, bukan lihat saya. Engkau sedang melihat Dia yang mengutus saya. Yesus berkata, engkau iman kepada saya, bukan percaya kepada saya. Engkau percaya kepada Dia yang utus saya. Apa artinya? Yesus menjadi wakil, Yesus menjadi representatif. Sehingga melihat Yesus, baru kita melihat Allah. Melihat Yesus, baru kita mengetahui Allah. Karena kesucian Yesus tidak ada pada orang lain. Kesucian Yesus mutlak, cinta kasih Yesus mutlak, keadilan Yesus mutlak, kesucian Yesus mutlak. Dia adalah Allah yang hidup sebagai manusia. Itu sebab kemutlakan ilahi dimengerti oleh manusia melalui Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal ke-8, Yesus berkata di hadapan banyak musuhnya, di hadapan banyak muridnya, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Di dalam Yohanes pasal 8, Yesus melontarkan satu tantangan. Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Kalimat ini tidak mungkin dikatakan nabi apapun, tidak mungkin dikatakan oleh semua, karena mereka semua orang berdosa. Orang berdosa tidak sanggup menyelamatkan orang berdosa yang lain. Orang berdosa tidak mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa orang lain kecuali Yesus Kristus, karena Dia tidak berdosa. Amin. Yesus berkata, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Bagi saya sudah khotbah dari umur 17 sampai hari ini. Saya berkata kepada saudara di Padang, ini kalimat yang terbesar dari tantangan etika seluruh sejarah manusia. Dari Adam sampai hari kiamat, tidak boleh, tidak pernah, tidak ada keberanian ada orang mengatakan, siapakah antara kamu bisa menundukkan dosaku? Musuh Yesus saban hari ikut di dalam kelompok dekat Yesus, mau cari-cari kesempatan untuk membunuh Dia. Murid Yesus saban hari dekat dengan Yesus. Mereka dari pagi sampai malam melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau orang-orang dua macam ini, musuhnya sama muridnya, mau menemukan kesalahan Yesus gampang. Karena saban hari dari pagi sampai malam
mengincar dia, mau mengetahui dosa dia. Gampang sekali kalau Yesus ada kesalahan. Tapi puji Tuhan, justru dua macam orang yang paling sulit. Pertama, musuh-musuh yang mencari sesuatu kecacatan Yesus. Kedua, murid-murid yang dari pagi sampai malam melihat mengikuti dia. Dua-dua tidak ada jawaban. Sehingga saya menjadi terheran-heran. Ada orang berani melontarkan kalimat tantangan moral. Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Kalimat itu sudah dilontarkan 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban siapapun boleh mengatakan saya menunjukkan Yesus berbuat dosa. Saudara-saudara, yang suci mutlak inilah juru selamat. Yang suci mutlak, yang tidak berdosa, inilah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, unblemished Lamb of God, come to take away the sins of the world. Anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa satupun, yang suci mutlak, baru bisa menjadi juru selamat mengganti engkau dan saya. Setiap kalimat Yesus Kristus saling menggenapi. Karena dia tidak ada dosa, maka dia boleh menjadi penebus. Karena dia tidak berdosa, maka dia menggenapkan Taurat. Karena dia tidak berdosa, dia tanggung kutukan yang seharusnya engkau dan saya menerima. Yesus Kristus kenapa berani berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena dia sendiri dia berdosa. Semua imam-imam besar sebelum membawa darah masuk ke dalam bait Allah, dia harus percikan darah kata tidak itu, dan berkata, Tuhan ampuni dosa saya dulu. Pertama kali minta Tuhan mengampuni dosa dia, baru kedua kali percikan darah 7 kali minta Tuhan mengampuni dosa orang Israel. Tapi saudara-saudara, jika imam-imam harus minta pengampunan untuk dia sendiri dulu, baru berani minta pengampunan untuk orang lain, Yesus Kristus tidak. Yesus Kristus tidak kerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh orang lain. Saudara-saudara, waktu Yesus menebus dosa, waktu Yesus mendoa syafaat, dia tidak berkata, ampunilah saya ya Allah, lalu ampuni mereka juga. Tidak. Yesus tidak perlu minta pengampunan Allah kepada dia, karena dia memang tidak berdosa. Lain dengan semua nabi. Nabi-nabi minta orang lain doa ke mereka supaya dia dapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Yesus tidak pernah. Yesus tidak perlu minta ampun. Yesus tidak perlu minta maaf. Yesus tidak pernah minta Tuhan ampuni dosa dia, karena dia satu-satunya yang tidak berdosa, satu-satunya yang suci mutlak, satu-satunya yang mengganti kita di atas kayu salib. Saudara-saudara, bukan saja demikian, waktu Yesus membangkitkan orang, dia tidak perlu doa minta kuasa Tuhan. Saudara-saudara, Elias dia berdoa kepada Allah sebelum membangkitkan seorang bocah. Elisa berdoa, Petrus berdoa, Paulus berdoa. Lain dari Yesus. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, dia tidak perlu berdoa kepada Allah. Dia langsung berkata kepada perempuan umur 12, Anda Yairus, tali takum. Artinya, hei anak remaja, sekarang bangkitlah engkau. Perempuan itu langsung bangkit. Kenapa Yesus tidak perlu doa kepada Allah sebelum membangkitkan dia? Karena dia sendiri adalah Allah. Waktu Yesus membangkitkan anak remaja yang mati, diusung ke kuburan di tengah-tengah jalan, Yesus pegang tempat orang-orang mati itu, dan Yesus berbicara kepada anak yang sudah diusung, mayatnya berada di tengah jalan. Hei anak remaja, saya suruh engkau bangkit. Orang itu langsung bangkit. Yesus tidak usah berdoa. Pada waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus, dia berkata,
Lazarus keluar, orang mati itu langsung keluar. Saudara, engkau tidak lihat keajaiban Yesus? Engkau tidak lihat perbedaan Yesus? Yesus lain dengan semua pendiri agama. Yesus lain dengan semua nabi, semua rasul, semua pemimpin-pemimpin di dunia. Karena dia tidak perlu minta kepada Tuhan untuk memberi kuasa kepada dia, karena dia sendiri adalah Allah yang berkuasa. Amin. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang berkuasa, sehingga Yesus dan sendiri menjadi wakil Allah, karena dia sendiri adalah Allah pribadi kedua, Allah yang adalah anak dari kekal sampai kekal, dilahirkan oleh Bapa, dan dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Maka dia berbicara seperti Allah. Dia tidak perlu berdoa minta pengampunan dosa untuk dia. Dia tidak perlu doa minta Tuhan kasih kuasa kepada dia. Dia langsung menjalankan kuasa ilahi di dalam dunia. Dan Yesus Kristus, dia setelah bangkit, dia kumpulkan murid, pergi ke bukit di Galilea. Waktu Yesus mati di mana? Di Yerusalem. Waktu Yesus bangkit di mana? Di Yerusalem. Waktu Yesus memberikan amanat agung di mana? Di Galilea. Sudah perhatikan, dari Yerusalem pergi ke Galilea perlu jalan 2 hari 3 malam. Perjalanan yang begitu susah, melewati bukit, melalui padang belantara, melewati padang pasir, melewati sungai, melewati perjalanan yang panjang sekali. Dari Yerusalem harus pergi ke Galilea. Kenapa waktu Yesus mati muridnya di Yerusalem? Waktu Yesus bangkit muridnya di Yerusalem. Kenapa tidak langsung memberikan amanat agung kepada mereka? Yesus bilang, aku janji kepadamu, ketemu saya di bukit di Galilea. Beberapa hari kemudian muridnya harus jalan kaki berhari-hari, bermalam-malam untuk menetapkan janji dengan Yesus Kristus. Sudah sampai di Galilea, murid-murid Yesus naik ke bukit. Waktu sampai di bukit, Yesus sudah ada di situ. Yesus yang janji, dia sendiri tepat waktu ada di situ. Waktu murid sudah datang kepada dia, maka dia mengutus mereka. Saudara masih ingat kalimat pertama dari Yesus Kristus itu apa? Yesus mengutus, pergilah ke seluruh dunia, kabar Injil kabar segala bangsa, maka aku akan menyertai engkau sampai ke sudahan alam. Betul tidak? Yesus memberikan satu pemerintahan, utus mereka pergi ke seluruh bumi, beritakan Injil kabar segala bangsa. Betul? Betul. Tapi sebelum itu Yesus mengatakan satu kalimat, segala kuasa di atas surga dan di atas bumi sudah diberikan kepada aku. Tidak pernah ada manusia mengatakan kalimat ini, all the power and authority in heaven and on this earth have been given to me. Allah Bapa telah memberikan kuasa surga dan kuasa bumi semuanya kepada satu orang, namanya Yesus. Mengapakah engkau kira Yesus hanya seorang nabi? Mengapa engkau kira Yesus hanya seorang pendiri agama? Apakah engkau kira Yesus seorang moralis yang besar? Bukan. Kalimat itu, all the power and authority on heaven on earth have been given to me. Kalimat ini tidak mungkin keluar dari mulut siapapun. Di dalam mulut Abraham tak pernah mengatakan kalimat ini. Dari kalimat Musa tidak pernah muncul kalimat ini. Daripada Paulus, dari nabi apapun, tidak pernah ada orang mengatakan kalimat seperti itu. Hanya Yesus Kristus, dia berkata, kuasa di surga dan kuasa di dunia semuanya sudah diberikan kepada aku. Itu sebab pergilah ke ujung bumi, beritakan Injilku kepada segala bangsa, maka aku menyertai engkau sampai ke sudahan alam. Oh saudara-saudara kekasih
di dalam Yesus Kristus. Ketahuilah, inilah Tuhanmu, inilah Tuhanku. Yesus Kristus adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang mempunyai sifat ilahi, kuasa tidak terbatas, tetapi menjadi manusia, menjadi orang yang mempunyai sifat manusia supaya boleh dibunuh, boleh dipaku di atas salib. Ini cinta yang paradoks, ini cinta yang ajaib, ini cinta yang melampaui marifat manusia. Semua rahasia yang tertinggi di dalam Allah tersimpan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus berkata, yang lihat aku bukan lihat aku, engkau melihat Allah yang mengutus aku. Yang beriman kepadaku bukan beriman kepadaku, engkau beriman kepada Allah yang mengutus aku. Jika engkau percaya Allah, harus engkau mengenal Yesus Kristus. Jika engkau mau kembali kepada Allah, harus melewati Yesus Kristus. Karena dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan aku adalah apa lagi? Hidup. Jalan, kebenaran, hidup. Kalimat ini tidak pernah mungkin dikatakan oleh siapapun di dunia ini kecuali anak Allah yang jelma menjadi manusia. Pada waktu Yesus berkata, akulah jalan, ini satu kesimpulan, karena semua agama mencari jalan. Dari mana cari? Dari pihak manusia. Menuju ke mana? Menuju ke surga. Semua pendiri agama mencari jalan supaya kita dari dunia ke surga. Hanya Yesus Kristus adalah jalan dari surga ke dunia. Bukan dari sini ke sana, tapi dari sana ke sini. Bukan titik tolak daripada manusia, titik tolak dari Allah. Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku masuk ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa. Ini 4 kalimat. I come from the Father, I enter into this world, I depart from this world, I return to my Father. Ini 4 kalimat adalah kalimat yang tidak pernah dikatakan oleh pendiri-pendiri agama yang lain, karena mereka tidak tahu dari mana. Paling banyak dari ibu mereka. Semua hasil hubungan seks seorang pria dan seorang wanita akhirnya sudah hamil 9 bulan lebih, lahir di dunia. Tapi Yesus Kristus mendapatkan naungan Roh Kudus di atas rahim seorang anak darah, sehingga tidak ada hubungan seks antara Maria dengan siapapun. Inilah keajaiban yang terbesar. Allah jelma menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Allah jelma menjadi manusia, dan dia satu-satunya tidak berdosa, karena dia tidak menjadi keturunan Adam. Dia adalah Maria, gadis yang suci, yang dinaungi oleh Roh Kudus sehingga tidak berdosa. Dan dia adalah Yesus Kristus yang suci mutlak, menjadi tembus bagi engkau dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus berkata, setelah dia bangkit daripada orang mati, segala kuasa surga, segala otoritas dunia sudah diberikan kepadaku. Itu sebab engkau pergi ke seluruh dunia, kabar Injil kepada segala bangsa. Jadikan segala bangsa muridku. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Saudara-saudara, saya tidak tahu engkau menjadi orang Kristen macam apa, tapi saya menjadi orang Kristen yang mentaati perintah Tuhan. Saya pergi ke segala bangsa, saya pergi mengabar Injil. Meskipun sekarang sudah umur 76, saya tidak karena letih lesu, karena sudah tua, karena sudah kurang kuat, karena mempunyai penyakit-penyakit. Saya tetap mengabarkan Injil, menjalankan kehendak Allah, memberitahu kepada seluruh dunia hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, perbedaan antara Kristus dengan semua pendiri agama masih banyak sekali. Saya tidak bisa selesaikan pada kebaktian malam ini, tapi saya berdoa supaya Tuhan memberikan kepada engkau
pengertian lebih mendalam selain dengar khotbah saya, baca kitab suci sendiri dan banyak berdoa di hadapan Tuhan, dan terimalah firman-firman yang penting. Di dalam dunia ini ada dua kekuatan. Kekuatan pertama, Tuhan memberikan kekuatan memberitakan firman kepada manusia. Kedua, orang yang menghambat tak boleh dengar firman Tuhan. Yang pertama dari Tuhan, yang kedua dari setan. Saudara-saudara, saya harap Injil dikabarkan dengan bebas di seluruh dunia. Injil dikabarkan dengan bebas di Padang. Injil dibebaskan di dunia ini kepada semua orang manusia keturunan Adam. Puji Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan jalan. Agama-agama sedang mencari jalan, tetapi ada banyak agamawan sampai hari mati belum pasti dia bisa diselamatkan atau tidak. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, engkau cari jalan, saya beritahu kepada inilah jalan. Ini jawaban. Kedua, Yesus berkatakan, akulah kebenaran. Filsafat dari Thales, Anaximenes, dari Empedocles, daripada Socrates, dari Aristotle, daripada Plato sampai abad 20, dari Karl Popper, daripada orang-orang yang di Frankfurt, yang berada di Australia, semua mencari kebenaran, tetapi mereka semua mati sebelum mereka menemukan kebenaran. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Pada waktu Yesus mengatakan, akulah jalan, biar agamawan dengar baik-baik. Pada waktu Yesus mengatakan, akulah kebenaran, biar filosof dengar baik-baik. Dan kalimat terakhir, Yesus mengatakan, akulah hidup. Semua orang mesti mendengar, karena pemimpin agama masuk kuburan, mati. Pencari kebenaran, filosof masuk kuburan, mati. Yesus Kristus satu-satunya yang sudah mati dan bangkit. Itu sebab di dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 18 dia mengatakan, aku pernah mati, lihatlah aku sudah bangkit kembali, dan aku akan hidup untuk selama-lamanya. Tidak pernah ada orang mati dan hidup lagi untuk selama-lamanya. Yang pernah dibangkitkan oleh Elias sudah dibangkitkan, mati lagi. Yang pernah dibangkitkan oleh Elisa sudah dibangkitkan, mati lagi. 3 orang yang dibangkitkan oleh Yesus Kristus, baik Lazarus maupun anak remaja atau anak perempuan Yairus, 3 tidak dibangkitkan, akhirnya mati lagi. Dorcas yang dibangkitkan oleh Petrus, akhirnya mati lagi. Ertikus yang dibangkitkan oleh Paulus, akhirnya mati lagi. Satu-satunya orang yang sudah mati dan bangkit dan tidak mati lagi untuk selama-lamanya. Siapa dia? Yesus Kristus. Satu-satunya yang pernah mati, bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Jikalau hari ini kita tidak melihat keunikan Yesus Kristus, mata rohani kita tetap buta. Jikalau hari ini kita mendengar dan tidak mengerti siapa Yesus Kristus, telinga rohani kita tetap tuli. Tapi malam ini demi nama Yesus Kristus, saya berkata kepada semua pendengar di sini atau yang mendengarkan rekaman atau mendengarkan TV, hari ini saya berkata, Yesus satu-satunya pengantara, satu-satunya anak Allah yang tunggal, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang tidak berdosa, satu-satunya yang mempunyai kuasa surgawi dan kuasa dunia. Yesus Kristus satu-satunya yang pernah mati, bangkit, dan dia sudah bangkit pula untuk hidup selama-lamanya, tidak mati lagi. Yesus Kristus berkata, aku naik ke surga, sediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah naik ke surga, aku akan kirim Roh Kudus turun untuk mengajar engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Aku akan mengirim Roh Kudus turun untuk memberi engkau ingat kembali apa yang kukatakan kepadamu.
Roh Kudus turun akan menaungi engkau, akan menjadi seorang yang menghibur engkau, penghibur yang kekal. Yesus Kristus bilang, aku naik ke surga supaya Roh Kudus turun kepada engkau, diam di dalam hatimu untuk selama-lamanya. Kita bersyukur, inilah perbedaan Yesus dengan semua pendiri agama yang lain. Inilah kelebihan Yesus. Allah menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia supaya bisa mati. Kenapa Yesus mati? Mengganti engkau dan saya. Kenapa Yesus mati? Untuk berperang dengan setan. Kenapa Yesus mati? Untuk mengalahkan sang penguasa maut, yaitu iblis. Dan bagaimana buktinya? Dia bangkit kembali dari antara orang mati. Dia sudah hidup dan dia kembali kepada Bapa, ke surga. Satu hari dia akan kembali lagi. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi menyediakan tempat, aku akan kembali membawa engkau masuk ke dalam kerajaan itu. Yesus adalah jalan, Yesus ada kebenaran, Yesus ada hidup. Selain dia tidak ada juru selamat. Engkau terima agama apapun, tetap harus mati. Engkau terima Yesus Kristus, pada satu hari engkau akan bangkit pula seperti Yesus Kristus. Engkau mendapat hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Saya akan tutup khotbah saya pada saat ini. Demi nama Yesus Kristus, saya tanya kepada engkau, sudahkah engkau buka hatimu menerima Yesus sebagai juru selamatmu? Jikalau engkau sudah pernah sungguh-sungguh mengundang dia masuk ke dalam hatimu, jangan membiarkan dia keluar lagi. Jangan berbuat dosa, jangan mempermalukan nama Tuhan, jangan diperalat setan. Jangan engkau kurang berani mengikuti Yesus Kristus. Dari abad pertama, orang yang percaya Yesus Kristus dianiaya, dipenjarakan, dipukul, dicambuk, dibunuh. Dari saudara-saudara, kekristenan mempunyai tanda. Karena percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat sejati, banyak orang Kristen masuk penjara pun tetap mencintai Tuhan. Amin. Dipukuli pun tetap memberitakan Injil. Amin. Dibunuh pun tetap menjadi saksi Tuhan. Pada waktu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya memakai nama Stephen. Nama saya Stephen Tong. Kenapa saya pakai Stephen? Nama ini tidak diberikan oleh ibuku. Nama ini bukan diberikan oleh papaku. Nama ini saya pilih setelah saya bertobat menerima Tuhan Yesus. Saya berkata, saya sekarang milikmu. Saya seumur hidup kabar Injilmu. Saya ingin hidup untuk Tuhan. Kalau perlu, saya berani mati untuk Tuhan. Dan orang pertama mati syahid di dalam seluruh kitab suci Perjanjian Baru adalah Stefanus. Stefanus dirajam batu sampai mati. Dan sebelum dia menghembus nafas terakhir, dia melihat surga terbuka. Yesus berdiri di pinggirnya Allah Bapa. Lalu dia mengatakan, ya Allah, ampunilah mereka yang merajam batu kepada aku. Dan akhirnya dia mati. Kalimat ampunilah mereka keluar dari mulut siapa dulu? Mulut Yesus. Kedua orang, Stefanus. Dia sebelum mati berdoa syafaat seperti Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya mau tanya, apa yang dia lihat? Dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa berdiri? Di dalam kitab suci setiap kali mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan, tidak pernah mengatakan berdiri di sebelah kanan. Kenapa cuma satu kali ini? Kenapa satu kali saja menulis Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa? Hanya dikasih lihat kepada Stefanus, karena ini adalah orang pertama mati untuk Tuhan. Orang pertama mati syahid, sehingga Yesus berdiri seperti mewakili seluruh malaikat di surga menyambut kematian seorang yang mencintai dia. Saudara-saudara, kalau ada orang harus mati bagi Injil, jangan susah, karena itu berkat Tuhan. Amin. Jikalau di padang
di Indonesia, di mana saja ada orang harus masuk penjara, harus mati untuk Tuhan. Jangan mempermalukan dia. Kita mempermuliakan Tuhan, karena ini caranya Tuhan bekerja. Di mana ada darah orang martir, di situ ada benih penginjilan. Di mana orang berani mati bagi Tuhan, di situ ada banyak orang menjadi buah-buah di dalam kerajaan Tuhan Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Orang yang mati untuk Injil, mati untuk kebenaran, mati untuk kebenaran daripada firman Tuhan, orang itu diindahkan oleh Tuhan. Di Mazmur ada satu ayat, kematian seorang suci sangat berharga di mata Tuhan. Dengar sekali lagi, kematian orang suci sangat berharga di mata Tuhan. Ikut saya, 1, 2, 3. Kematian orang suci sangat berharga di mata Tuhan. Semua orang yang mati syahid satu persatu di dunia ini mati karena pekabaran Injil. Tuhan menerima jiwa mereka seperti Yesus menerima Stefanus. Mari datang ke dalam kerajaan Bapakku. Sudah disiapkan bagi kamu hidangan dari malaikat-malaikat, bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam orang-orang mengabari Injil dengan berani. Ada yang dipukul, ada yang dipenjarakan, ada yang diracuni, ada yang dibunuh, ada yang diusir. Tapi jangan lupa, martir menjadi benih. Benih apa? Benih Injil. Siapakah martir pertama? Engkau bilang Stefanus. Saya berkata, sebelum Stefanus, martir pertama adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Yesus karena mati, Yesus mati bukan karena berdosa, karena dia tidak berdosa. Yesus kenapa mati? Karena dia mengganti engkau dan saya. Kenapa Yesus harus mati? Karena kalau tidak ada korban yang begitu suci, begitu mutlak, tidak mungkin ada pengampunan dosa untuk engkau dan saya. Kristus mati mengganti engkau dan saya. Itu sebabnya Kristus merangsang supaya kita mencintai dia dan kita rela menjadi saksi Kristus yang hidup. Saya dari pertama kali menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya minta Tuhan, kalau saya boleh menjadi orang yang martir, saya pun sudah siap. Sudah hampir 60 tahun saya berkhotbah, Tuhan memelihara saya sampai sekarang. Saya tetap berkata kepada Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Saudara-saudara sekalian, martir-martir mencurahkan darah, dan darah-darah martir menjadi penanaman benih Injil supaya gerejanya bertumbuh. Kita bersyukur kepada Tuhan. Abad pertama orang Kristen yang dibunuh lebih ratusan ribu. Abad pertama begitu banyak kaisar Romawi melawan Tuhan. Mereka bukan saja membunuh Yesus Kristus, akhirnya mereka membunuh lagi yang lain-lain. Paulus mati dipenggal kepala, Petrus mati disalib terbalik, lalu murid-murid Yesus yang lain satu persatu mati syahid, mati karena Injil, sampai terakhir yang paling muda Yohanes, waktu mau dibunuh mereka mau lempar dia ke dalam dapur yang minyaknya sudah mendidih, sudah membakar, menggoreng dia sampai mati. Tapi ada seorang mengatakan, buat apa menyiksa orang tua ini? Dia tahu sudah tua, tidak lama lagi mati sendiri. Kita lempar dia ke pulau yang tidak ada orang, pulau yang menakutkan, pulau Patmos. Saudara-saudara, akhirnya Yohanes Pembaptis yang sudah tua, umur begitu tua, mereka kirim dia dengan kapal, lepas dia di pantai, langsung biarkan dia di pulau Patmos. Dan di situ Yohanes melihat langit terbuka, Tuhan mengwahyukan kitab wahyu tentang dunia ini akan bagaimana selesai. Semua dicatat di dalam buku wahyu menjadi penutup kitab suci. Kita hari ini mempunyai buku kejadian yang ditulis oleh Musa. Kita mempunyai buku wahyu menjadi penutup kitab suci yang ditulis oleh Yohanes, rasul yang paling muda. Semua ini anugerah Tuhan. Tidak ada buku seperti Alkitab. Dari permulaan dunia dicipta
sampai akhir manusia akan selesai bagaimana, dunia akan bagaimana kiamat. Cuma satu buku yang mencatat semua, yaitu kitab suci orang Kristen. Dari beginning sampai di ending, daripada kejadian sampai hari kiamat, from first day until last day of the history of the world, written in the Bible. Tidak ada buku seperti kitab suci, memberitahu kepada kita dunia dari mana, akhir akan kemana, manusia bagaimana jatuh, bagaimana kembali kepada Tuhan, Yesus dari mana dan kembali ke mana. Semua ini tertulis hanya dalam satu buku, kitab suci. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari pertama Yesus mati sampai hari terakhir orang-orang mati di dalam sejarah, berapa ratus ribu yang meninggal dunia karena dianiaya, saya tidak tahu. Tapi akhir berkata kepada kita, semua jiwa mereka dipelihara oleh Tuhan di dalam surga. Amin. Semua orang yang cinta Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, dipelihara Tuhan sampai selama-lamanya. Dan Yesus Kristus akan datang kembali. Di dalam buku Wahyu ada satu kalimat, orang-orang yang mati syahid, mereka teriak, "Oh Tuhan, kapankah Engkau membalas dendam ini? Anak-anakmu dibunuh, mereka membunuh kami karena kami sudah mati. Kapankah Engkau membalas dendam orang-orang yang musuhi kami?" Tuhan menjawab dengan sangat ajaib, "Tunggu lagi, diam sampai orang mati, orang syahid penuh angkanya, baru saya akan turun." Saudara-saudara, sekarang masih ada orang yang harus mati bagi Tuhan, ada orang yang harus dianiaya bagi Tuhan, difitnah, dipukul, dimasukkan penjara, dibunuh. Masih perlu orang-orang seperti ini, karena jumlahnya belum sempat selesai, belum sempurna. Maka Tuhan mengatakan, tunggu lagi sampai jumlahnya sudah genap, aku akan melakukan keadilanku. Saudara-saudara, hari ini hari keselamatan. Hari ini Yesus belum datang, masih buka pintu untuk orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Hari ini tetap beri kesempatan bagi orang yang mau kembali kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Hari ini tetap ada kesempatan engkau cinta Tuhan, bahkan engkau mati bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya tutup khotbah ini dan saya akan menganjurkan dan saya memberikan tantangan kepada saudara. Siapa yang berkata, saya sungguh-sungguh mengetahui Yesus juru selamat, saya sungguh-sungguh mengetahui selain Dia tidak ada orang yang suci mutlak, yang adil mutlak, yang kasih mutlak, yang boleh mengganti dosa saya. Saya sungguh-sungguh tahu Yesus juru selamat. Itu sebab saya menerima Dia menjadi juru selamatku, menerima Dia menjadi penebusku. Siapa yang berkata, saya tetap mengaku Yesus satu-satunya juru selamat yang menebus dosaku, saya percaya kepada Dia, ada orang demikian, angkat tangan saya lihat. Yang menerima Yesus sebagai juru selamat, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Saya tanya pertanyaan lagi, siapa yang berkata, saya sudah jelas Yesus satu-satunya juru selamat, saya mau bersaksi bagi Dia, saya mau mengenalkan Yesus kepada orang lain. Orang Kristen hari ini, siapa yang berkata, kalau Tuhan mau pakai saya mau menjadi hamba Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Orang demikian, angkat tangan saudara. Yang mau bersaksi bagi Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa di antara kamu yang berkata, kalau Tuhan mau pakai saya seorang pemuda yang rela bersedia menjadi hamba Tuhan, rela mengabarkan Injil seumur hidup. Ada orang demikian yang rela menjadi hamba Tuhan seumur hidup, angkat tangan. Siapakah? Siapakah lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan. Pikir baik-baik. Yang siap dipakai Tuhan, yang mau menjadi hamba Tuhan seumur hidup, mulai hari ini sampai mati, engkau memberitakan Injil Tuhan. Mas ada orang demikian, angkat tangan saudara. Siapa lagi? Yang tadi sudah angkat. Siapa lagi?
yang sekarang masih mau angkat. Saya minta yang rela menjadi hamba Tuhan, rela menyerahkan diri, memberitakan Injil seumur hidup. Yang sudah angkat tangan, silakan berdiri. Yang tadi angkat tangan, berdiri. Yang mau jadi hamba Tuhan, berdiri. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa yang berkata, saya rela seumur hidup menjadi hamba Tuhan, mengabarkan Injil, saya bersedia ikut Tuhan, mengabar Injil seumur hidup. Sekarang berdiri di tempat. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa lagi? Yang tadi sudah angkat tangan, sekarang berdiri. Saya sekarang akan panggil khusus mereka yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, bersiap dipakai Tuhan seumur hidup menjadi hamba Tuhan. Masih ada orang demikian. Sekarang dengan engkau yang berdiri, maju ke depan. Kita berdoa berjanji kepada Tuhan. Sekarang keluar. Yang sudah berdiri, maju ke depan. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Siapa lagi? Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya memberikan kesempatan terakhir. Pemuda-pemudi orang Kristen, siapa yang berkata, jikalau Tuhan panggil saya bersiap, saya rela seumur hidup menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, penginjil, memberitakan firman Tuhan selama saya masih hidup. Ada orang demikian, silakan berdiri dan maju ke depan. Sekarang saya minta semua berdiri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan engkau menjadi orang yang setia sampai mati mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen yang jujur, orang Kristen yang tekun, orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang baik. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cintamu yang ajaib. Engkau telah memberikan penguraian, memberikan penjelasan, memberikan pemberitaan firman dengan jelas malam ini ke dalam hati kami masing-masing. Kami berterima kasih karena kami sudah mendengar bagaimana Yesus Kristus menggenapi rencana Allah, membuka jalan ke surga, mengampuni dosa manusia, menggenapi tuntutan Taurat, bagaimana memenuhi sesuatu tuntutan Tuhan atas semua orang berdosa, karena mengganti kami menerima kutukan, menerima siksaan, menerima hinaan, menerima hukuman di atas kayu salib. Tuhan, kami berterima kasih. Kami juga bersyukur karena Yesus bukan saja sudah mati, sudah bangkit pula dan hidup untuk selama-lamanya. Malam ini hamba-Mu sudah berkata khotbah ini ke dalam kota Padang. Kira Tuhan, setelah suara manusia berhenti, Tuhan terus bekerja di dalam hati setiap jiwa yang datang kepada Tuhan. Engkau berkati kami, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.